Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan dal kitab Syekh Hamid bin Muhammad bin Muhammad wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin Juz 2, memasuki bab hukukul muslim, yaitu memasuki bab akhir ya, tinggal 2 hal. Wa minha ay yushayyi'a janaizahum ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya. Man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta tutfana falahu qiratani. Wa fil khabar al qiratu mislu uhudin. Jadi di antara hak-hak sesama muslim ini yang harus kita ketahui, yaitu mengurus jenazah saudara muslim. Ya, sekalipun di dalam fikih hukumnya adalah fardu kifayah ya. Kalau ada orang meninggal di satu kampung, yaitu menjadi tanggung jawabnya masyarakat yang ada di kampung itu. Jadi hukumnya menurut fikih fardu kifayah. Akan tetapi Imam Ghazali menjelaskan bahwa ini bagian dari hak-hak sesama muslim. Karena setiap manusia pasti mati. Ya, kita bisa membayangkan kalau orang mati itu ya sudah dicabut ruhnya oleh Allah, sudah tidak punya daya kekuatan apapun. Maka disinilah akan memahami pentingnya bersahabat dan berteman. Karena yang mengurusi jenazah itu adalah teman dan saudara, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, sampai menguburkan, dan terakhir sampai mendoakan. Itu semua adalah saudara, teman, ya, kerabat, tetangga, kiri kanan. Maka dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa mengurus jenazah seorang muslim itu ya, menjadi hak ya sesama muslim. Jadi artinya jangan sampai seorang muslim itu egois ya, dia tidak mau mengurus jenazah tetangganya atau saudaranya. Nah, ini dengan ngaji kitab ini punya kesadaran, oh iya ya, ternyata hak sesama muslim itu harus punya kepedulian dalam mengurus jenazahnya. Dasar dari ajaran ini yaitu hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, man sayya'a janazatan
barang siapa yang mengurus, dan mengurus ini mulai dari memandikan, ya, memengkafani, menyolati, kemudian sampai mengubur, ini termasuk syai'ah, ya, janazatan. Maka bagi orang yang mau mengurus jenazah saudaranya muslim dengan ikhlas, falahu qiratun minal ajri, dia akan mendapatkan yaitu gunungan pahala. Ya. Maka fa in waqafa hatta tudfana, seandainya dia ngurus sampai tuntas, ya. Jadi ngurus dari awal sampai akhir, sampai hatta tudfana, sampai dimakamkan, falahu qiratani, dia akan mendapatkan, ya, 2 gunung, ya, pahala sebesar gunung Uhud itu. Jadi wafil khobar, dari dalam hadis lain dijelaskan al qiratu mislu uhudin. Qirat itu ya gundukan tanah yang diibaratkan seperti gunung Uhud gitu. Jadi artinya kita tidak mencari fadilah pahalanya, tapi yang paling penting dari mengurus jenazah saudara ini, kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Sekarang kita mengurus jenazah teman, saudara, tetangga, suatu saat pasti kita akan juga, ya, diurus oleh tetangga, teman, atau saudara. Nah, akhirnya bisa menjadi introspeksi ke dalam diri. Bagaimana kalau sewaktu-waktu saya dipanggil oleh Allah, dan cara manggil Allah itu tidak pernah ngasih informasi terlebih dahulu. Ya, kita lihat banyak orang yang meninggal, ada yang kalanya mendadak, ada yang kalanya ya sakit dulu, bahkan ada kalanya sakit bertahun-tahun. Dan kapan matinya semua orang tidak tahu, karena itu menjadi rahasia Allah SWT. Nah, dengan mengurus jenazah ini bisa melembutkan hati kita. Oh iya ya, kalau kita suatu saat akan mati, ya kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus angkuh? Kenapa kita harus, ya, menyakiti, ya, hati tetangga, teman, dan sebagainya. Jadi introspeksi ke dalam dirinya akan lebih tinggi gitu. Jadi mengurus jenazah ini jangan sebatas, ya, mencari tadi pahala yang diibaratkan 2 gunung Uhud tadi, ya, tidak berorientasi sebatas sana, tapi ada pesan penting untuk diri kita, ya. Jadi kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari kematian orang yang jenazahnya kita urus. Sekarang kita mengurus, suatu saat kita juga akan diurus. Ini, ya, Imam Ghazali, ya, sungguh memberikan kesadaran, ya, bagi kita. Ternyata di balik mengurus jenazah itu ada hal penting, yaitu kesadaran kita bahwa kita pasti mati, dan sebaik-baik menghadapi kematian apabila kita sudah memiliki kesiapan. Siap dalam arti kita sudah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki berkaitan dengan utang piutang, ya kita selesaikan. Maka dengan persiapan-persiapan yang dilakukan lebih awal ini, ya, ketika suatu saat datang malaikat Israel, itu sudah tidak ada kesedihan dan keraguan lagi, ya. Kemudian Imam Ghazali juga mengutip beberapa hadis, ya. Walamma rawa, dan tatkala meriwayatkan siapa Abu Hurairah hadal hadis ini,
Wa syami'ahu Ibnu Umar, dan telah mendengarkan siapa Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, laqad faradna ilal an fi qararitin katsirah wal qasdu minat tasyi' qad'u haqqil muslimin wal iktibar. Ya. Jadi menurut Ibnu Umar, ya, berarti kita ya telah ya mendapatkan apa itu ya pahala yang berlimpah luah kalau kita itu mengurus jenazah saudara kita dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu ya semata-mata diniatkan karena Allah. Ya, jangan sampai ya muncul ya pikiran pragmatis. Pikiran pragmatis itu ya punya hitung-hitungan. Dia menggali ya, misalkan biasanya kalau tradisi di kampung itu ya kerja bakti bareng, menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jangan sampai ada atau dimanfaatkan untuk komersialisasi. Ya. Ini yang maksudnya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari proses kematian ini. Ya, kalau orang yang memang bekerja khususnya untuk menggali, ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya kerja bakti rame-rame, itu tentu ya tidak layak untuk dikomersialisasikan. Ya. Jangan sampai selesai kematian, ya, yang gali nagih ke rumah. Kenapa? Saya sekian orang belum mendapatkan upah. Nah, ini namanya sudah pragmatis, ya. Dia mencari sesuatu yang kecil, ya, meninggalkan yang lebih besar. Padahal kalau dia ikhlas, ya semata-mata karena Allah, itu jaminannya dari hadis ini istimewa sekali. Ya. Jadi wal qasdu minat tasyi', tujuan utama dari mengurus jenazah yaitu memenuhi hak sesama muslim. Jadi hak sesama muslim sekalipun dalam fikih itu adalah termasuk fardu kifayah, cukup dilaksanakan oleh masyarakat sekitar, tapi ini bagian dari hak sesama muslim. Maka kalau kita ya pas mendengar saudara, teman, selama kita bisa hadir, ya usahakan hadir, karena ini untuk memenuhi hak sesama muslim. Yang kedua, wal iktibar, dan bisa mengambil pelajaran. Sebab kadang kekerasan hati, ya, itu apalagi sudah dipenuhi dengan hubud dunia, kecintaan dunia, ya, hubul jah, kecintaan pangkat, hubul dunia, itu kalau sudah memenuhi seluruh ruang hatinya, itu sulit tergerak untuk mengambil ibroh dari sebuah kematian. Itu malah kadang ada yang guyonan, ya, di neraka nggak apa-apa, di neraka banyak temennya. Itu artis-artis banyak nanti yang di neraka gitu. Nah, ini artinya hati yang sudah mengeras lalu mencari argumentasi guyonan. Itu nggak boleh. Kalau menurut Imam Ghazali ini, ya ini artinya orang yang hatinya keras, ya tidak bisa mengambil sebuah ibroh. Gitu. Padahal kalau dia bisa mengambil ibroh, ya akhirnya bisa meruntuhkan. Ya kenapa sih harus mengejar sesuatu dengan penuh ambisi? Toh semua rezeki sudah diatur oleh Allah. Kenapa sih harus berlebihan dalam menjaga sebuah jabatan? Toh jabatan itu ketetapannya sudah diatur oleh Allah. Jadi dengan ibroh kematian ini, ego-ego kita, keangkuhan-keangkuhan kita itu seharusnya bisa lentur, bisa lembut. Muncul kesadaran
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang teman saya meninggal, mungkin satu saat saya juga akan menyusulnya. Gitu. Jadi Imam Ghazali menegaskan bahwa ya hikmah dari mengurus jenazah yang pertama adalah memenuhi hak sesama muslim, yang kedua adalah iktibar, mengambil pelajaran dari kematian ini. Nah, hal ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Jadi mereka kalau sedang mengurus jenazah atau memikul jenazah itu selalu dijadikan sebagai tempat ibroh. Ya, misalkan dia sedang mikul jenazah, ya, itu bisa mengambil hikmahnya. Oh, saya suatu saat akan seperti ini, ya, karena kematian itu pasti datang dan tidak pernah memberitahu. Karena itu yang bisa melembutkan hati kalau kita bisa mengambil iktibar dari kematian ini, ya. Ini Imam Ghazali mengutip beberapa ucapan dari para ulama, ya, ketika mereka sedang bertemu jenazah itu. Seperti ucapan Mahkul ad-Dimaski, idza ra'a janazatan qala, ya. Apabila melihat jenazah, dia berkata, "Uktu fa inna raihun mau'idatan balighatan wa ghuflatan syari'atan yadhabul awal wal akhir la aklalaha." Jadi artinya, ya, jadi jenazah yang dia lihat itu muncul kesadaran, ya. Ini sebuah mau'idhah, sebuah nasihat yang nyata. Ya, kalau kita mungkin dinasihati oleh seorang kiai nggak mempan, mungkin ketika ya menghadap atau berhadapan dengan sebuah jenazah, ya tentu bisa menyadarkan kita. Gitu. Sebab ini mau'idhah yang nyata, nasihat yang nyata. Begitu juga Malik bin Dinar, ya. Wa kharaja Malik bin Dinar khalfa janazatin akhihi. Ya. Malik bin Dinar suatu ketika pernah dia keluar kemudian berada di belakang jenazah saudaranya. Wa huwa yabki, dia nangis. Wa yaqulu wallahi la takiru aini hatta a'lama ilama sirtu wala wallahi ma la a'lamu ma dumtu hayyan. Gitu. Jadi Malik bin Dinar itu terenyuh, ya. Dia melihat saudaranya yang sedang dipikul, ya, sambil menyatakan kalimat, ya Allah, demi Allah, ya, tidak ada yang menyenangkan pandangan hati, ya, sehingga aku sampai mengetahui, gitu. Wala wallahi la a'lamu ma dumtu hayya, sebab aku tidak selamanya akan hidup. Wa qala al-A'mas, dan A'mas juga berkata, kunna nasyhadu al-janais, aku pernah menyaksikan, ya, tahu, aku tidak tahu siapa yang bertakziyah karena kesedihan kaum ini. Dan wa nadhuru Ibrahim az-Ziyad ila qaumi alam, kepada saling menyayangi, ya, ya tarhamuna ala mayyit. Faqala, diingatkan oleh Ibrahim bin Ziyad, lau tarhamun anfusakum, jika kamu mengasihi dirimu sendiri itu lebih baik daripada kamu mengasihi jenazah itu. Sebab jenazah itu sudah melewati 3 hal, ya. Innahu naja min ahwali salasin, sebab
ya, jenazah itu sudah melewati 3 kondisi yang sangat menyeramkan. Pertama, wajhu malikil maut, ya, dia sudah berhadapan dengan wajahnya malikil maut. Ya, qad ro'a, sungguh dia telah melihat. Wa miraratul mauti, dan dia sudah merasakan pahitnya kematian. Qad dhaqa, dia sudah merasakan itu. Dan yang ketiga, wa khauful khotimah, dan takutnya pungkasan. Qad amina, dia telah aman. Artinya dia selamat dari mati yang su'ul khotimah. Ya. Jadi kematian yang paling indah itu ya kematian ya, apabila dalam kematiannya itu memiliki kesadaran mengingat Allah. Ya minimal adalah zikir la ilaha illallah. Ya, sebab di dalam hadis dijelaskan ya, barang siapa yang akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah, ya dakhulal jannah, dia pasti masuk surga. Gitu. Maka ya, dalam hal ini ya orang-orang yang ahli thariqah itu kenapa mereka harus mengamalkan zikir setiap hari, setiap saat, karena dia sedang mempersiapkan diri. Sedang mempersiapkan diri sewaktu-waktu datang malaikat, kondisi hatinya sudah dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya orang-orang ahli thariqah ya, kenapa mereka berzikir setiap saat? Itu karena sudah memiliki kesadaran bahwa kematian suatu saat pasti datang. Maka alangkah indahnya ketika kematian datang itu posisi kita sedang zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yadba'ul mayyita salasun. Ini yang harus kita sadari. Jadi mayit ini akan diikuti 3 hal. Fayarji'u isnani, 2 hal ini akan kembali. Wayabqa wahidun, dan yang 1 ini akan tetap membersamainya. Ya. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya akan mengikutinya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u, maka kembali ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya semua kembali ke rumah. Ya, pada saat ya jenazah sudah dikubur ya, itu ya keluarga dan semua meninggalkan. Wayabqa, dan yang tersisa menemani jenazah adalah amaluhu, amalnya. Ya, tentu kita bisa memahami amal yang bisa mendampingi jenazah adalah amal yang didasari dengan keikhlasan. Amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Dia menolong siapapun didasari karena Allah. Dia melakukan aktivitas apapun didasari karena Allah. Jadi orientasinya semata-mata karena Allah. Sebab kalau orang yang melakukan amal ibadah ya, tapi penuh perhitungan ya, contoh dia mau sholat tapi nggak ada orang, nggak jadi sholat karena nggak ada yang lihat. Tapi ketika jamaah ramai, semangat dia. Yang biasanya nggak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah gitu. Nah, ini namanya orang perhitungan dengan amal. Nah, bagaimana mungkin amal yang riak begini bisa menemaninya? Ya pasti rontok lebih dahulu. Karena itu penting sekali. Kenapa kita harus beramal dengan ikhlas? Karena amal ikhlas inilah yang akan mendampingi kita. Ya, kita memiliki harta yang cukup banyak, tapi kalau nggak ada yang diinfakkan di jalan Allah,
yang terjadi hanya penyesalan. Gitu. Apalagi ya di dalam amalnya ya tidak ada keikhlasan. Ada kalanya orang mau bantu masjid, musola, tapi dengan catatan harus diumumin, gitu kan, harus dipublikasi supaya orang tahu bahwa Pak Haji A ini ahli amal, ahli sedekah, gitu. Lah amal-amal yang seperti ini akan rontok, ya, karena tujuannya adalah karena manusia, dan amal yang seperti ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sadari bahwa yang menemani diri kita pada saat kita dikuburkan itu adalah amal yang ikhlas yang pernah kita lakukan. Itu maka perlu kita belajar ngaji ilmu ikhlas. Kalau kita nggak bisa belajar ilmu ikhlas, itu apapun yang kita lakukan pasti akan dibelokkan oleh setan menjadi tidak ikhlas. Pasti orientasinya orientasi duniawi, orientasi makhluk, ya, orientasi profit oriented, ya, ujung-ujungnya di situ. Nggak ada amal yang semata-mata lillah karena Allah, itu tidak ada. Nah, jadi ini penting kita mengkaji ilmu berkaitan dengan hati, dengan ikhlas ini penting. Semakin banyak amal ibadah yang ikhlas kita lakukan, semakin baik. Gitu. Yang paling penting lagi adalah setelah kita beramal ikhlas, bagaimana menjaga amal yang sudah ikhlas ini dari upaya rongrongan setan tadi. Sebab setan itu tidak akan membiarkan kita, pasti dia akan merovokasi terus, ya, akan ngocok-ngocokin supaya riak, supaya ujub, supaya takabur. Nah, ini harus kita sadari, ternyata setan itu selalu, ya, menggoda, membisiki kita dengan bisikan-bisikan yang negatif, bisikan-bisikan yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha, dan yang terakhir ini adalah hak sesama muslim yang terakhir, ya, yaitu ayyazura kuburahum. Ini penting sekali nih. Ayyazura, hendaklah berziarah kuburahum, kuburnya saudara, kuburnya teman, ya, kuburannya sohib, ya, atau kuburan kedua orang tua kita, atau kuburan keluarga kita. Sebab dengan ziarah ini ada makna yang paling penting, bukan sebatas ziarah, ya. Sekalipun, ya, ada orang yang tidak senang dengan ziarah, ya, karena dianggap nyembah kubur, ya. Ya, sebenarnya ini penilaian yang salah, ya. Nah, di dalam ziarah itu tujuan utamanya adalah mendoakan orang yang kita ziarahi, bukan menyembah apalagi meminta-minta. Itu. Kalau toh kita berziarah di makamnya para wali, ya, kita membaca Fatihah khususon mulai dari Nabi sampai kepada Sohibul Makom, kemudian baca ayat-ayat mulai dari Yasin, tahlil, dan ditutup dengan doa. Doanya pun minta kepada Allah, ya, karena wilayah-wilayah yang di situ ada kekasih-kekasih Allah itu termasuk wilayah-wilayah yang bersih. Maka ketika kita sedang berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, potensi untuk dikabulkan itu lebih tinggi, gitu. Jadi, ya, tidak, ziarah kubur bukan berarti minta-minta kepada yang diziarahi, itu tidak, itu, ya. Nah, kembali kepada pembahasan ayyazura kuburahum, ini termasuk ajaran yang sangat penting, ya,
ketika kita ada kesempatan untuk ziarah ke makam orang tua, makam saudara, makam teman, makam sahabat, lakukanlah. Karena ini Imam Ghazali, ini bagian dari hukukul muslim, hak-hak sesama muslim. Lah ada apa di balik ziarah ini? Ya. Wal maksudu min dalika, wal maksudu dan bermula maksud min dalika dari tersebut, yaitu ziarah kubur. Ad-du'a'u itu doa. Ya. Pertama kita mendoakan. Ya. Orang ziarah kubur itu ya tujuan utamanya adalah mendoakan orang yang diziarahi. Ya, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu. Ini adalah doa supaya diampuni dosa-dosa si mayit ini. Bahkan seluruh mayit yang ada di kuburan itu. Bahkan minal masyriq wal maghrib itu. Itu doanya sampai seperti itu. Apakah orang yang meninggal tidak perlu doa? Ya perlu. Sebab ya, orang di alam kubur itu dalam sebuah hadis dijelaskan kal mustahrik fil bahri, seperti orang yang tenggelam dalam lautan. Kalau posisi sedang tenggelam dalam lautan, tentu dia berharap ada pertolongan. Nah, pertolongan apa yang diperlukan? Ya, paling tidak menyelamatkan posisinya yang tenggelam di tengah laut. Begitu juga ahli kubur. Ketika posisinya berada pada adab kubur, nah, di situ sangat membutuhkan doa-doa keluarganya. Maka sangat sedih kalau setelah dia meninggal, keluarga anaknya sama sekali nggak ada yang ziarah, nggak ada yang mendoakan. Apakah doa orang ziarah itu sampai? Ya jaminannya ya sampai. Karena firman Allah, berdoalah kepada Allah, ud'uni istajib lakum. Ya, dan termasuk idza matabnu adama, ini hadis in qatam illa min salasin, ya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya tidak akan terputus. Itu artinya bahwa doa itu sampai kepada si mayit itu. Ya, kalau ada orang yang menentang, nggak ada faedahnya tahlil itu. Masa orang mati didoain? Nah ini perlu disadarkan. Yang mati ini manusia. Ya. Manusia itu memiliki tahapan kehidupan. Dari tahapan dunia, ketika ruhnya diambil oleh Allah, akan memasuki tahapan alam barzah atau di alam kubur. Di alam kubur ada dua kemungkinan. Apakah dia mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur? Kalau orang-orang yang soleh, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur, aman. Tapi kalau orang-orang yang dosanya banyak, ya sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, nah, maka di sini ya untuk mendapatkan nikmat kubur agak berat. Ya, kalau posisinya di mendapatkan siksa kubur, alangkah sedihnya. Ya setiap hari akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka ketika ada yang mendoakan, itu alangkah bahagianya ahli kubur ini. Ya, ini ada dialog ya antara ahli jannah dan ahli neraka. Itu dalam surat Al-A'raf ya, di awal-awal itu ada dialog. Gitu. Jadi orang yang di neraka itu berkeluh kesah bagaimana kondisi neraka yang sangat menderita itu. Andai aku bisa balik lagi ke dunia, maka akan aku perbaiki seluruh amal ibadahku. Gitu. Jadi jangan sampai muncul penyesalan setelah datangnya kematian. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan
siksa kubur tadi ini yang perlu mendapatkan pertolongan, doa dari keluarga dan anak cucunya. Gitu. Nah, disinilah pentingnya ya kita memahami Islam itu ya secara utuh. Kalau ada orang yang nggak percaya, ya buktikan saja. Kalau nanti dia mati, nggak ada yang doain, ya rasain aja. Gitu. Sebab yang meninggal ini manusia, dia ada proses kehidupan. Beda dengan ayam, kambing. Ayam misalkan mati, dikubur selesai, nggak ada hisab, karena dia nggak ada akal, nggak ada prosesi alam barzah, alam kubur nggak ada. Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau ayam dikubur dia selesai, ya nggak ada hisab. Tapi kalau manusia dikubur hanya perpindahan alam dari alam atsam ke alam barzah, atau yang disebut dengan alam kubur. Dan alam kubur ini panjang sampai hari kiamat tiba. Setelah kiamat baru nanti ada proses yaumul mahsyar. Seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Setelah yaumul mahsyar baru nanti ada prosesi, yaitu kebutuhan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya. Jadi proses manusia ini panjang. Maka kalau dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Nabi mendapatkan turunnya ayat terkait dengan neraka jahanam, itu Nabi nangis. Kemudian para sahabat juga nangis. Nangisnya ngikutin Nabi, nggak tahu kenapa. Pokoknya Nabi nangis. Oh, Nabi sedih. Sebab ayat itu ya membuat Nabi sangat sedih karena Nabi khawatir nanti umatnya yang akan menjadi penghuninya. Maka pada saat itu ya para sahabat ya mereka menyampaikan, aduh ya lebih baik jadi rumput. Rumput setelah dimakan oleh kambing selesai, nggak ada hisab. Sementara kita nanti ada hisab. Begitu juga sahabat lain membuat perumpamaan. Ya lebih baik jadi binatang setelah dipotong selesai, nggak ada hisab. Sementara manusia setelah meninggal ada proses kehidupan yang panjang dan proses hisab ini. Ini ada sebuah penjelasan seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya manfaat dari ziarah kubur tadi tujuan utamanya adalah doa. Yang kedua iktibar, mengambil pelajaran. Ya sekarang teman kita yang akrab mungkin sudah dipanggil kepada Allah. Ya sebagai sohib yang sejati, jangan sampai setelah dikubur ditinggalkan, nggak pernah diziarahin. Ya. Ini kebanyakan kan kalau sudah mati itu dianggap selesai, padahal tidak. Kalau dijaruin senang banget ya. Gitu. Maka di sini dijelaskan wal iktibar, ad-du'a wal iktibar. Yang meninggal butuh doa. Itu. Begitu juga keluarga setelah meninggal ya sedih sekali kalau sudah tidak ada yang ziarah. Apalagi anak-anaknya yang diharapkan sebagai anak yang soleh-solehah tidak ada yang ziarah. Alangkah sedihnya orang tua ini. Ya. Jadi iktibar ini kita bisa mengambil pelajaran penting dari kematian ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tarkikul qalbi, yaitu melembutkan hati. Ya. Melembutkan hati ini yang mungkin hati kita awalnya terhadap dunia itu ya agak mabuk gitu ya, terlalu berlebihan dalam mengejar duniawi. Setelah ziarah ke kubur punya kesadaran, loh saya ngejar duniawi sampai sebegitunya, terus nanti pada saat saya mati nggak punya bekal, apa yang menjadi bekal saya? Punya kesadaran, oh iya harus memperbaiki diri, harus mencari rezeki yang halal. Kalau setelah mendapatkan rezeki yang halal, harus rajin infak sedekah. Ini sebagai bekal untuk akhirat. Ya ada hak untuk keluarga kita, untuk diri kita. Tapi jangan lupakan infak
ya sedekah, zakat ini akan menjadi bekal di akhirat kelak. Gitu. Jadi watarkikul kolbi ini bagi yang bisa mengambil pelajaran. Gitu. Oh ya, saya pasti mati. Alangkah sedihnya tadi kalau posisi teman kita di alam kubur dalam posisi mendapatkan siksa kubur, alangkah sedihnya. Kalau di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, ya tentu kita senang. Tapi kalau dalam posisi siksa kubur, alangkah sedihnya setiap hari harus mengalami penderitaan di alam kubur ini. Ya. Qala bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma ra'aitu mangdurun illa wal qabru afdhu minhu. Ma ra'aitu, aku tidak melihat mangdoron, pemandangan, illa wal qabru, kecuali kuburan, afdhu, paling mengerikan, minhu, dari kubur. Ini ya yang menyampaikan ini adalah Nabi Muhammad SAW yang diberikan anugerah bisa melihat alam kubur. Ternyata menurut Nabi, aku tidak pernah melihat pemandangan kecuali yang lebih mengerikan, yaitu alam kubur. Itu tidak ada yang mengerikan selain alam kubur ini. Artinya penderitaan ini luar biasa. Maka doa ya, ketika kita tahiyat akhir itu kan ya, ada doa, termasuk diselamatkan dari siksa kubur, ya, dan min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini doa yang kita panjatkan setiap sholat, ini harus kita hayati betul gitu. Ya, min adzabil qabri, dari siksanya kubur, wa min adzabin nar, dan siksanya neraka. Gitu. Karena Nabi menyampaikan tidak ada yang mengerikan kecuali alam kubur ini, ya. Wa qala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah. Ini Umar menyampaikan, aku pernah keluar ma'a Rasulillah, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata, maka datang siapa Nabi al-maqabir, ke beberapa kuburan itu. Jadi Nabi juga pernah ziarah kubur itu. Fajalasa, maka duduk siapa Nabi ila kubrin, kepada sebuah kubur, ya. Wa kuntu atnal qaumi minhu, dan aku paling dekat di antara yang lain, ya, dari Nabi. Fabaka, maka menangis siapa Nabi. Wa bakaina, dan kami ikut menangis. Itu. Jadi Nabi menangis, sahabat ikut menangis, gitu. Ini namanya nangis yang itba, ya. Masalahnya apa kita nggak ngerti, tapi ngelihat Nabi sedih kita ikut sedih. Gitu. Ini akhlaknya para sahabat itu luar biasa. Fakola, Nabi bertanya, fakola, maka bersabda Nabi, wa ma yubkikum, apa yang menyebabkan kamu nangis? Kulna, kami menjawab. Ini Umar berkata, kami menjawab, bakaina libukaika, aku menangis karena engkau menangis ya Rasul. Oh, gitu. Qala, kemudian bersabda siapa Nabi, hadza kubru Aminata binti Wahbin, ini adalah kuburan Aminah binti Wahab, yaitu ibu kandungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istadzantu Rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku, fi ziyaratiha, untuk ziarah kepada ibuku. Fa'adina li, maka Allah memberikan izin kepadaku. Wasta'dantuhu, dan aku meminta izin, ya, wasta'dantu, dan aku meminta izinnya, fi an astaghfirah, untuk memintakan maaf laha, baginya. Fa'aba alayya fa'ad rokani ma yudrikul walada
minar riqqati itu ya. Jadi ceritanya ini Kanjeng Nabi ya minta izin kepada Allah untuk bisa ziarah ke makam ibunya, diizinin. Kemudian yang kedua minta izin untuk meminta ampun kepada kedua orang tuanya. Maka ada ayat ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memintakan ampun orang lain, tapi yang berhak mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan berarti dipahami bahwa posisi ibu Nabi Muhammad itu tidak baik ya. Tidak, artinya hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan izin untuk ziarah ke kubur ya. Yang kedua, Nabi minta izin untuk memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Lalu dijawab bahwa yang bisa mengampuni hanya Allah. Artinya otoritas Nabi Muhammad sebagai anak ia hanya mendoakan. Soal pengampunan itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini harus dipahami bahwa yang bisa memberi pengampunan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi Nabi di sini yang terkait dengan minta ampun tadi jangan dipahami secara tidak utuh gitu ya. Jadi Nabi berdoa sebagai anak ya wajar, minta akan ampun kepada kedua orang tuanya ya wajar. Tapi apakah doa Nabi tidak dikabulkan? Ya kita tidak tahu, tapi kita yakin bahwa orang yang mulia ya seperti Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang mulia, seorang bapak yang mulia. Menurut akal kita ya tidak mungkin Allah itu ya memposisikan yang tidak baik. Itu sebagaimana pemahaman kaum Wahabi ya, yang mereka terlalu berani punya kesimpulan yang menurut saya tidak adab. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang melahirkan manusia paling mulia di alam semesta. Seorang bapak yang menjadi bapak kandung biologis manusia paling baik di dunia. Ya tentu tadi harus dipahami secara utuh. Nabi minta ziarah diizinkan. Tapi soal minta ampun, anak memintakan ampun, yaitu tugas kewajiban anak. Tapi soal diampun dan tidak, itu otoritasnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ya bisa memahami ya bagaimana seorang ibu dan bapak yang melahirkan manusia terbaik ya di alam semesta ini. Ya. Nah, ini yang harus dipahami secara utuh sehingga tidak punya kesimpulan yang ya seudon terhadap ibu bapak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ya, memang hadis ini jangan sampai salah paham, nah, nanti punya kesimpulan yang bisa menimbulkan su'ul adab gitu. Fa'adrukani ma yudrikul walada. Kemudian menjumpaiku ma sesuatu yudriku yang ditemukan ya al walada pada anak minar riqoti dari kelembutan. Gitu. Jadi maksudnya ya seorang anak ziarah kepada makam ibunya itu ya pasti menemukan ketentraman batin itu ya. Ini yang dimaksud majturukul walad minar riqah. Jadi seorang anak yang ziarah ke makam bapak ibunya pasti merasakan efek kedamaian, efek ketentraman, seolah-olah rindu yang membuncah itu bisa terluapkan ketika seorang anak mau ziarah ke makam ibunya. Itu maka di sini minarikoh, nah, itu adalah kelembutan yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika sedang berziarah di makam ibunya. Begitu juga kita, ya, bagi yang sudah ditinggalkan oleh bapak ibu, ya itu kalau ziarah itu juga memiliki efek
ketenangan, ketentraman, seolah kita habis dipeluk oleh kedua orang tua kita. Nah, ini ada efek yang kita rasakan seperti itu, ya. Wa kana, dan ada siapa Umar radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin. Ya, ini Umar ini walaupun terlihat sangar, galak dan paling ditakuti, ya. Ternyata kalau Umar berhenti pada sebuah kubur, ya bakal nangis. Gitu. Jadi Umar yang sekokoh itu, segarang itu, paling ditakuti itu kalau duduk di atas kuburan itu nangis. Karena hatinya lembut. Dia gagah kalau ada yang nyoleng Islam, tapi dia lembut ketika mengingat kematian. Gitu. Hatta tabtala lihyatahu, sampai nangisnya, ya jenggotnya itu sampai ini istilahnya ngalir, airnya itu sampai ngalir ke jenggotnya Umar itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal kubur, sesungguhnya kubur awwalu manazil akhirati, itu tempat, ya, awal tempat di akhirat. Fa innaja, maka apabila selamat, minhu darinya, sohibuhu, siapa temannya, pemiliknya, fama ba'dahu, maka sesuatu ba'du sesudahnya, aisaru, lebih mudah. Wa in lam yanju, dan jika di kubur ini tidak selamat, minhu dari kubur, fama ba'dahu, maka sesudahnya asyadu, lebih berat. Nah, ini Umar mengutip hadis Nabi bahwa kubur ini sebagai tempat pertama akhirat. Kalau di alam kubur ini kita selamat, artinya mendapatkan nikmat kubur, nanti proses berikutnya itu enak. Tapi kalau di kubur ini, di alam kubur ini kita kesulitan, bahkan tidak selamat, yaitu mendapatkan siksa kubur, maka sesudahnya asyaddu, lebih berat. Jadi ketika seseorang meninggal, ya ujian paling berat itu ya di alam kubur ini. Nah, di alam kubur ini sebagai indikatornya. Kalau di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur, berarti nanti proses berikutnya lebih ringan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia di alam kubur mendapatkan siksa kubur, maka perjalanan tahap berikutnya mengalami kesulitan dan penuh dengan penderitaan, ya. Kemudian berikutnya, waqala Nabi, dan bersabda siapa Nabi, ma min lailatin illa wa yunadi munadin, ya, ma min lailatin, tidak ada suatu malam, illa wa yunadi, kecuali ada yang manggil, ya ahlal kubur, hei ahli kubur, orang-orang yang sudah di al kubur, man, siapa, ya, tahbiduna, yang kamu cintai. Qalu, mereka menjawab, nahbitu, kami cinta, ahlal masajidi, orang yang ahli masajid, yaitu orang-orang yang ahli meramaikan ibadah, meramaikan masjid, meramaikan musola, meramaikan pondok pesantren. Itu kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yasumuna, mereka puasa, walana sumu, dan kami tidak puasa, gitu. Jadi dia jujur, ya, kalau sudah di alam kubur nggak bisa bohong, gitu. Kenapa demikian? Ya, dulu mereka ahli puasa, sementara aku tidak puasa. Wa yusalluna, dan mereka ahli sholat, wala nusolli, dan kami tidak pernah sholat. Wa yadkuruna, dan mereka selalu berzikir kepada Allah, wala nadkuruhu, dan aku tidak pernah mengingatnya. Ini, jadi kesedihan-kesedihan semacam ini, ya, itu dirasakan oleh ahli kubur. Kemudian selanjutnya, ya, ini dialog. Waqala Maimun bin Mahron, ya, kharastu ma'a Umar
bin Abdul Aziz, aku keluar beserta Umar bin Abdul Aziz ilal makbaroh, kepada satu kuburan. Falamman nadhara ilal kubur, maka ketika dia melihat kubur baka nangis. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini juga seorang pemimpin yang paling ditakuti, disegani. Tapi ketika beliau sedang dikubur nangis. Waqala dan berkata, siapa Umar bin Abdul Aziz, ya Maimun, hei Maimun, hadhihi kuburu hadhihi kuburu abai, ini adalah kubur bapak ibuku Bani Umayyah. Ya. Ka'annahum lam yusyariku ahlad dunya fi ladzatihim amma tarahum sur'a qad khalat bihim masulas wa asaba mil hawan min abdanihim. Ya. Summa baka wa qala wallahi ma a'lamu ahadan an amami man syara ila hadil kubur wa qad amina min adzabil illah. Jadi ini kesedihan ya Umar bin Abdul Aziz saat ziarah di makam bapaknya, yaitu Bani Umayyah itu. Nah, jadi kalimat yang terakhir, demi Allah aku tidak tahu seorang pun yang mendapatkan nikmat ya, maksudnya di alam kubur daripada miman syara ila hadil kubur waqad amina min amdatillah. Jadi aku tidak tahu seorang pun yang mendapat nikmat di alam kubur ya, terutama dia aman, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adab dalam takziah ya. Wa adamul muizzi, dan adabnya orang yang bertakziah ya. Hifdzul janahi, yaitu rendah hati itu ya merasa hamba yang paling hina lah, merasa hamba yang paling tidak ada apa-apanya. Jangan datang dengan kesombongan, keangkuhan, jangan. Yang kedua, wa'idharul hazni, dan menampakkan kesedihan ya. Ini ketika sedang takziah ya, tampakkan kesedihan. Wakilatul hadisi, dan ya, menyedikitkan omongan. Watarkut tabasumi, dan meninggalkan senyuman. Nah, ini sebagai kritik ya, orang-orang sekarang ini ketika takziah ya di makamnya artis atau dengan artis, itu justru bukan menampakkan adab-adab yang disampaikan tadi. Yang diutamakan bagaimana bisa selfie, padahal ini kondisi sedang duka ya. Jadi Imam Ghazali ya, mengajarkan kepada kita tentang adab bagi orang yang bertakziah. Pertama ya, tunjukkan sikap rendah hati ya. Kedua, tunjukkan kondisi yang sedang sedih karena mengingat saudara kita sedang dalam kesedihan. Kemudian yang ketiga, jangan banyak bicara, tanya macam-macam yang nggak penting. Itu harus tahu etikanya. Dan yang terakhir ya, tidak boleh ya, batar kutabasum, meninggalkan senyum. Artinya kondisi sedih kok senyum-senyum sendiri, atau dalam suasana duka kok dia ekspresinya tidak ada kesedihan, ini termasuk bagian dari kurang adab. Dan paling tidak adab lagi yaitu ya selfie dengan jenazahnya, atau selfie ketika mereka berada di rumah duka. Tentu ini ya tidak baik gitu ya. Wa adam mutasyiil janazati, dan bermula adab mengurus jenazah. Luzumul khusu'i, yaitu tetapnya khusu', fokus ya. Wa tarkul hadisi, dan meninggalkan banyak omong. Wa mulakhadutul mayyiti, dan bisa mengambil pelajaran dari mayit. Wa tafakkur, dan tafakkur fil mauti, dalam kematian. Wal isti'dad, dan mempersiapkan lahu kepada kematian. Wa ayyamsa, dan apabila berjalan, wa ayyamsa, dan hendaklah berjalan amamal janazati, di depannya jenazah, bikurbiha, dengan dekatnya. Wal isra, dan mempercepat bil janazati, dengan jenazah. Sunatun, itu sunnah. Jadi jalannya ketika gotong jenazah dengan langkah cepat itu sunnah.
Fahadhi jumalun adabin. Ini termasuk ya, bagian-bagian dari adab yang diingatkan ala adabil muasyarah, yaitu sebagai adab pergaulan ma'a umumil khalqi, beserta masyarakat umum. Gitu. Jadi Imam Ghazali sampai sedetail itu menjelaskan tentang adab bertakziah dan bagaimana adab mengurus jenazah. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat mengambil pelajaran dan bisa mengambil 3 hal tadi, yaitu doa, kemudian iktibar, ya. Iktibar ini penting, mengambil ibrah. Kemudian yang ketiga istiqdad. Istiqdad itu mempersiapkan diri, artinya kita memperbaiki lahir batin kita. Siapa tahu suatu saat kematian itu pasti akan datang menyapa kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa terus memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wawul mafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.